Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Di Pujianto, dalam acara Semangat Saja. Bagaimanapun kita harus akui bahwa di dalam hidup kita ini banyak tantangan-tantangan, banyak pergumulan-pergumulan, banyak hambatan-hambatan yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak bisa sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini. Ya karena itu tantangan demi tantangan. Nah, baru saja saya mendengarkan bisa dikatakan kesaksian lah begini. Seorang ibu yang harus merawat mertuanya dua-duanya. Ya karena dua-duanya sakit. Padahal ibu ini juga masih harus merawat putrinya yang lumpuh sejak umur 5 tahun, tidak bisa kemana-mana. Dan dia harus rawat, dia harus jaga benar-benar. Anak ini sudah umur 15 tahun, dari umur 5 tahun. Sudah berat kalau untuk digendong. Tetapi dia harus menjadi beban mertuanya, dua-duanya sakit, dan ternyata salah satu yaitu bapak mertuanya dipanggil Tuhan. Ya sangat sedih karena sudah sekian lama dirawat dengan cukup hati-hati, tetapi ternyata Tuhan mengendaki yang lain. Bu Sutiah Wasana, selamat datang. Nah saudara, ini salah satu saja pergumulan dari salah seorang ibu. Dan saya tidak tahu pergumulan kita itu seperti apa. Masing-masing kita punya tantangan, punya pergumulan. Tetapi ingat baik-baik bahwa jangan sampai kita kehilangan semangat. Itu yang penting. Nah, saya senang mendapat tanggapan-tanggapan dari teman-teman dari Facebook ini. Ada yang melihat di YouTube juga, dan ada like, subscribe, dan share. Ya saya harapkan memang seperti itu, kebenaran itu harus di-share. Nah saudara, saya pikir itu saja, dan selamat menyimak. Saya akan membagi berkat rohani apa yang saya dapat kepada teman-teman. Saya mendasari dalam pertemuan kita ini, walaupun kita masih belajar dari keluarga Yakub, tetapi saya akan mendasari dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 18. Yesaya 30 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata bukan, kami main naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggal seperti tonggak sarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita lanjutkan Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman ini, menyimpan dalam hati serta memegangnya di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan pimpin. Dan saya akan mendoakan beberapa saudara yang mengalami pencobaan-pencobaan supaya Tuhan angkat. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Jikalau pada saat ini kami bertemu di udara, kami mohon supaya Tuhan pimpin kami, urapi hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan memberkati saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Ibu Genyo Wiroto yang sekarang ini sedang stroke, supaya dalam kunjungan kami besok Tuhan membawa berkat lantaran kami yang hadir di rumahnya, supaya menjadi kekuatan penghiburan tetapi juga menjadikan kepulihannya. Kami berdoa untuk teman-teman yang sekarang ini juga mengalami serangan stroke yang tidak bisa kemana-mana. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Keluarganya beri kesabaran untuk merawatnya. Terima kasih pimpin hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita merenungi perjalanan hidup kita sebagai manusia, kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini menemui peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, yang mengharukan, yang kalau dirangkai dengan kata-kata tidak bisa mencakupnya kata-kata itu untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam hati kita. Misalnya apa ya? Misalnya sudah lama kita tidak bertemu. Berpisah karena musibah atau berpisah karena suatu keadaan. Tiba-tiba tanpa diduga kita bertemu dengan saudara kita yang sudah puluhan tahun tidak ketemu. Bahagia, haru, dan perasaan campur aduk tidak bisa dirangkai dengan kata-kata kebahagiaan itu. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Kita kehilangan kontak sudah bertahun-tahun. Bahkan ada cerita yang dianggap sudah mati. Sehingga ada kirim doa 3 harinya, kirim doa seminggunya, 40 hari dan sebagainya. Karena memang dia bukan orang Kristen. Tetapi ketika yang ke-100 hari pulang, loh kalau begitu kamu masih hidup ya. Saudara, pertemuan itu sangat mengharukan ya. Berpelukan antara satu dengan yang lain. Dan tidak bisa diceritakan bagaimana senang bahagianya. Tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Saudara, mungkin juga pernah membaca ketika Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu tembok pemisah yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun itu memisahkan mereka dan dijaga
kedua tentara, baik pihak Jerman Timur dan Jerman Barat, apabila ada seorang yang rindu dengan saudaranya di Jerman Timur atau Jerman Barat, harus melewati batas itu. Ada dua kemungkinan, dia akan mati ditembak peluru atau mati dimakan anjing penjaga. Kalau selamat sampai ke seberang, itu artinya kebahagiaan. Pak Logah Domingus, selamat datang. Saudara, itu yang terjadi. Sejarah itu mencatat seperti itu. Memang terpisah itu tidak diharapkan. Terpisah dengan saudara itu tidak diharapkan, tetapi seringkali terjadi terpisah. Mungkin saudara pernah melihat juga di TV yang ditayangkan di televisi. Saya lupa namanya, tetapi dari Perancis. Dia mencari ibundanya karena dia di Perancis itu menjadi anak angkat. Oleh orang tua angkatnya, itu diizinkan untuk mencari asal-usulnya, mencari ibu kandungnya, bapak kandungnya. Mencari di Indonesia dengan selembar surat yang sudah usang, yang mungkin ya sudah hilang data-datanya. Dia dulu pernah dititipkan di panti asuhan. Saudara, di ibu kota dicari karena yayasan yang merawat dia itu di Jakarta. Tetapi ketika itu sampai di Jakarta, ternyata ada di Semarang. Dia harus terbang ke Semarang mencari. Dan singkat cerita, bertemulah dengan ibundanya, dengan kakak-kakaknya. Ya, tidak bisa banyak dikatakan karena bahasanya berbeda. Tetapi paling tidak ketemu dengan ibu yang melahirkan, dengan kakak-kakak kandungnya. Saya sendiri ketika melihatnya ya meneteskan air mata, saudara. Luar biasa, kesukaan yang sangat luar biasa. Nah saudara, kan kita ini beberapa kali pertemuan merenungi peristiwa-peristiwa, pertemuan-pertemuan yang tidak disangka dan tidak direkadaya bertemu antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Peristiwa bertemunya Yusuf dengan saudara-saudaranya adalah suatu peristiwa yang mengharukan, saudara. Suatu peristiwa yang mengharukan. Tetapi juga sekaligus menggembirakan. Bagaimana perasaan saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, tetapi belum lengkap ketika itu. Karena apa? Karena Yakub belum bertemu dengan Yusuf. Jadi perjalanan itu masih harus panjang nih, rupanya begitu. Saudara, waktu itu ketika pertama bertemu, saya sudah ceritakan, Yusuf bertindak sebagai penguasa, memang mencurigai semua orang yang datang, khususnya orang-orang dari luar negeri, dan Ruben beserta saudara-saudaranya dianggap sebagai mata-mata. Yusuf menunjukkan sebagai penguasa, membentak-bentak mereka, mengorek kejujuran kebenaran dari kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini, sampai diungkapkan bahwa masih ada adiknya yang bernama Benyamin. Nah, rupanya itu menjadi persyaratan. Kamu nanti kalau memberi gandum ke sini lagi, bawa adikmu, baru saya percaya bahwa kamu adalah orang yang jujur. Kata Yusuf ketika itu. Tetapi kamu, satu di antara kamu harus tinggal di sini sebagai jaminan bahwa kamu akan kembali. Simeon dipilih, dimasukkan ke penjara di depan mata mereka. Nah saudara, itu yang terjadi. Dan mereka sangat-sangat ketakutan.
Mereka merasa bahwa semua ini terjadi karena kesalahan mereka. Kesalahan mereka menjual Yusuf, kesalahan mereka membuang ke dalam sumur. Semua dikatakan karena si Yusuf waktu itu pakai bahasa Mesir dan pakai bahasa penterjemah. Maka mereka tidak tahu kalau yang sebetulnya bertanya-tanya itu Yusuf. Tetapi paling tidak setelah dikorek bahwa orang tuanya, bapaknya yang bernama Yakub masih hidup dan masih punya adik yang masih hidup juga namanya Benyamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika itu semua diceritakan kepada Yakub, Yakub sempat menegur kepada anak-anaknya, kenapa kamu bicara juga tentang Benyamin? Mengapa kamu cerita itu? Loh, maksudnya gimana? Apakah kami harus bohong? Padahal kita diajari tidak boleh berbohong. Sudah terdesak ini Yakub ini. Benyamin yang tadinya otot tidak boleh dibawa, pikirannya banyak negatifnya. Ketika uang itu dilihat kembali lagi, uang pembelian gandum itu, mereka ketakutan setengah mati. Bukan mengucap syukur, tetapi ketakutan setengah mati. Maka dari itu, dari pertemuan ini saya memberi tema tidak mengerti kalau Allah sedang berkarya. Jadi ketika terdesak harus Benyamin dibawa, maka Yakub ada 3 hal yang dilakukan, yaitu memberi hadiah, mengembalikan uangnya, membeli gandum, dan Benyamin dibawa. Yakub punya pikiran, kalau menerima hadiah-hadiah ini, mungkin pikiran penguasa menjadi lunak dan timbul belas kasihan kepada anak-anaknya. Banyak terjadi seperti itu, bukan? Kalau ada masalah-masalah dengan pejabat, ya mungkin bisa meredakan ketersinggungannya, mungkin bisa melunakkan hatinya, ya kita bawa oleh-oleh lah. Ya sekedarnya hasil panenan yang terbaik, mungkin begitu. Dengan membawa itu, ya kemungkinan belas kasihannya timbul. Ya ini pikiran si Yakub seperti itu. Jadi belum menyadari bahwa Allah sedang berkarya di dalam kehidupannya. Saudara, dalam perjalanan anak-anak pergi ke Mesir tidak diceritakan apa yang dibicarakan. Saya yakin bahwa anak-anak Yakub diam, tidak saling bicara antara satu dengan yang lain. Pikiran mereka masing-masing berjalan. Nanti sampai di Mesir akan ada apa? Apakah mereka kembali lagi, bisa kembali lagi? Apakah Simeon masih hidup atau Benyamin nanti harus ditahan di Mesir? Mereka tidak tahu. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dipikirkan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan apakah nanti kalau ketemu penguasa itu tidak membentak-bentak lagi, tidak marah lagi? Saudara, pernahkah kita dalam perjalanan hidup kita dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran? Jangan-jangan, saudara, Bu Retno Setiawati, selamat datang. Saudara, memang seperti itu kehidupan kita karena kita tidak tahu masa depan kita. Besok akan terjadi apa tidak tahu. Seringkali kekhawatiran dan ketakutan membungkus hati kita sehingga kita tidak bisa tenang. Padahal di dalam Alkitab, kalau Anda sebagai orang Kristen mengucap syukurlah dalam segala hal. Percayakan hidup ini kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang memegang nasib kita. Pernahkah di antara teman-teman yang mengalami seperti itu, perjalanan yang begitu panjang? Saya teringat akan teman gereja yang pada waktu itu sudah putus harapan untuk menguliahkan anaknya. Wah, Pak Budi, wong saya ini kerjaan saya bengkel begini saja, bagaimana saya bisa menguliahkan anak-anak saya? Bapak percaya Tuhan Yesus tidak? Bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah nasib seseorang? Ya percaya sih percaya. Lah itu yang penting percaya saja. Pak Sukowidodo, kalau Anda percaya, percayalah bahwa dia akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Akhirnya memang ya sekolah, ternyata bengkelnya juga laris dan bisa 2 anaknya dikuliahkan dan lulus semua. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Bu Sri Purwaningsih Yaning. Ada lagi. Anak saya ini kepingin sekolah di luar negeri, Pak Budi. Doakan ya. Ya tentunya bukan hanya saya yang mendoakan. Banyak yang mendoakan, teman-teman gerejanya pasti mendoakan. Tetapi ada teman yang begini, kamu ini kok nggak bisa ngukur diri sih? Kenapa emangnya? Ya kalau kamu nggak punya biaya ke luar negeri, ya kenapa harus sekolah di luar negeri? Anak saya pengen nih. Ya, sebagai orang percaya saya katakan ya berdoa saja. Kalau Tuhan kehendaki nggak ada yang mustahil. Saudara setelah lulus kuliah seni di Surakarta katanya begitu. Jogja atau Surakarta lupa saya. Nah akhirnya karena prestasinya dia diutus pergi ke Cina. Ternyata ada keajaiban. Di sana sudah disediakan biaya, sediakan makan, tambah kuliah yang gratis sampai di sana. Siapa nyangka? Keajaiban itu kalau Tuhan percaya, itu kan terjadi kepada orang yang sungguh percaya kepadanya. Contoh lagi ini anak pendeta ini, teman saya ini. Dia memang ketika memasukkan anaknya kuliah memang ya ragu-ragu, gimana sih orang hidup aja menunggu tetesan bun dari langit, anaknya mau kuliah itu gimana. Tetapi ketika itu bagaimana ceritanya, dia mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Karena ketika dia harus memasukkan rekening listrik, harus memasukkan rekening air, telepon dan sebagainya, memang gak ada yang dimasukkan. Loh, kamu memang gimana? Memang orang tuamu gak punya apa-apa kah? Iya, orang tua saya tinggal di panti asuhan. Loh, jadi kami gak membayar apa-apa. Mau hidup kami aja nunut di panti asuhan. Saudara langsung mendapat pertolongan. Dan itu ajaib. Dan sekarang menjadi dokter hewan yang luar biasa. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pengalaman ini, pengalaman hidup ditolong Tuhan yang tidak pernah dipikirkan, ini banyak terjadi, saudara. Nah, cuman ketika kita cerita masalah Yakub, anak-anak Yakub ini tidak begitu. Ketika berangkat untuk membeli gandum yang kedua kali, mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Marahkah penguasa di Mesir ini? Apakah nanti Benyamin bisa kembali lagi ke bapaknya? Yehuda yang sudah menjamin anak ini kembali, apakah bisa
dipegang kata-kata Yehudi. Ruben malah mengatakan, nanti biarlah anak saya dibunuh kalau Benyamin gak saya bawa pulang. Tetapi itu kan belum sampai ke Mesir. Lantas pergumulan lagi, apakah Simeon nanti kalau mereka sudah datang, Benyamin dibawa, Simeon dikeluarkan dari penjara. Ketakutan-ketakutan inilah yang mengiringi perjalanan mereka ke Mesir untuk membeli gandum kembali. Nah, bagaimana setelah ketemu? Setelah sampai di Mesir, rupanya tidak langsung dibawa ke tempat penjualan gandum. Tidak. Mereka tidak langsung dibawa. Mereka malah diarahkan pergi ke rumah pejabat. Mereka sudah takut lagi. Wah, bagaimana ini? Wah, pasti kami akan ditangkap, dimasukkan penjara. Semua bawaan kita akan dirampas. Pikiran negatif masuk ke pikirannya. Saudara Pak Eko Dartoyo, selamat datang ya dari Banyurip ya Pak ya. Betul ya, terima kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakannya Kejadian pasal 43 ayat 15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Mereka sudah sampai di Mesir. Mereka membawa persembahan uang 2 kali lipat. Dan itulah yang akan diberikan kepada Yusuf. Saudara Yusuf di tengah kekalutan hatinya menyadari bahwa kekalutan ini terjadi karena kesalahan terhadap adiknya Yusuf 20 tahun yang lalu. Jadi kesalahan itu senantiasa mengikuti terus di hati mereka. Mereka butuh bertobat, mereka butuh bimbingan bagaimana hidup di dalam pertobatan. Sehingga selama ini mereka tidak ada sejahtera. Saudara, kalau ada kesalahan itu memang seperti itu rasanya. Tidak ada damai sejahtera di hati. Rasa salah mengikuti kehidupannya. Gelisah, tidur malam gak bisa tidur. Ya tidur, ya bangun. Ya. Karena apa? Ada kesalahan yang belum diselesaikan. Nah saudara, Yusuf melihat saudara-saudaranya ini. Dan Yusuf melihat Benyamin. Perintahnya kepada bawahannya, gak usah dibawa ke tempat penjualan gandum, gak perlu. Bawa aja ke rumahnya, kita jamu mereka, menyembelih binatang. Dan Yusuf berkehendak mau makan bersama dengan Benyamin dan juga dengan saudara-saudara yang lain. Ini yang tidak diketahui. Mereka curiga. Wah, lah kok dibawa ke tempat pejabat itu mau diapain kita ini? Ini tanggapan saudara Yusuf seperti itu. Jangan-jangan nanti ada apa-apa ini ketika sampai di rumah pejabat itu. Pikiran negatif memenuhi pikirannya. Mereka menyangka kalau dibawa ke rumah pejabat itu karena kesalahan uang yang ada di dalam karung ketika itu. Saudara William Shakespeare bilang begini, orang yang takut dan curiga itu ada pada hati yang salah. Orang yang takut dan curiga itu ada pada hati yang salah. Mbak Yanti, selamat datang. Benarkah pernyataan William Shakespeare ini?
ada orang tersenyum, jangan-jangan dia itu mentertawakan saya ini. Ada orang bisik-bisik, oh, dia membicarakan saya pasti. Curiga dan takut. Jangan-jangan dia itu menjebak saya, ngundang ke rumah makan. Jangan-jangan nanti makanannya diracun. Orang kalau ada rasa celah seperti itu. Tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, mendapat pengampunan dari Tuhan, perjalanannya itu langkah-langkahnya tegak dan tetap. Saudara, saya teringat kesaksian jemaat saya. Nah, dia diundang oleh salah satu temannya. Bu Indri, selamat datang. Tetapi teman tetangganya itu, yang undang itu terkenal dengan punya namanya kekuatan yang berwujud minyak. Dan itu tiap tahun katanya ini, konon, itu mencari mangsa. Dan rupanya yang diarah ini anggota jemaat saya ini. Ya karena ada masalah-masalah yang saya tidak perlu sebut di sini. Ketika dia bilang sama saya, Pak, saya diundang, ya datang aja, kan kita punya hati yang tidak curiga terhadap orang. Diundang datang aja. Konon barang yang berwujud minyak itu rasanya seperti lelehan. Ya kalau batang pisang dipatahkan kan keluar getahnya, ya seperti getah itu. Nah, getah itu kalau sudah ditaruh di meja, dia akan masuk ke tempat minuman orang yang dibenci. Nah, orang kalau sudah minum itu konon muntah darah dan meninggal. Tetapi teman gereja atau jemaat saya ini, ya saya kasih tahu, datang aja. Orang yang benar, tidak ada curiga, tidak ada rasa takut. Mantap, percaya kepada Tuhan Yesus, kata saya. Berangkatlah. Nah, ketika itu memang benar minum. Ya tidak apa-apa, biasa aja. Tetapi kalau setelah pulang, ya ini ada telepon, minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana menghentikan. Ya kita nggak, di mana ini saya nutupnya ya, saya nggak tahu. Dia nggak tahu kalau kita sedang online, jadi menelponnya. Nah, saya hubungkan dengan komputer, jadi masuk ke sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, setelah minum saya pulang katanya. Nggak apa-apa. Gimana tadi? Nggak apa-apa saya. Sampai yang undang itu heran. Kok gak apa-apa? Kamu berguru kepada siapa? Katanya begitu ya. Ditunggu 1 hari, ditunggu malam hari, ditunggu sampai pagi hari, tunggu lagi 3 hari. Tidak ada apa-apa. Dan anggota jemaat ya biasa-biasa saja. Minggu masih ibadah, malah justru dia pimpin liturgi. Nah, ketika itu ditanya langsung, kamu gurunya siapa? Ya kamu nggak tahu guru saya. Loh kenapa? Ya saya jujur aja padamu, barang yang saya miliki itu minta makan, dan kamu yang bermasalah dengan saya, ya saya akan kasih makan kepada barang saya ini. Kamu harus bertobat loh ya, kamu udah membunuh banyak orang kalau begitu. Enggak. Buang itu barang, karena itu barang untuk mencelakakan, mengapa kamu pelihara? Kata anggota jemaat. Ya memang tidak sampai menjadi orang Kristen, tetapi memang barangnya itu dibuang. Kekuatan orang yang berhati benar, percaya kepada Tuhan,
menyerahkan hidup kepada Tuhan, akan dilindunginya, dan perlindungannya tidak bisa dinalar dalam pikiran kita. Saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara Yusuf itu tidak ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan mereka memang tidak tahu kalau Allah sedang berkarya dalam hati mereka. Saya akan membaca ketakutan saudara-saudara Yusuf ini karena diundang ke rumah Yusuf. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah. Sebelum masuk ini bicara. Dik Pendeta Sutaji, selamat datang. Mohon bicara Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tambahlah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk memberi bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Ini bicara dengan pegawainya si Yusuf supaya tidak dianggap salah. Tetapi sebetulnya apa yang dikatakan saudara Yusuf ini tidak menjadi perhatian Yusuf. Karena kepentingan Yusuf bukan masalah uangnya itu. Dan pegawai Yusuf yang diberitahu seperti itu tidak punya kewenangan juga untuk memutuskan sesuatu. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya begini, tenang sajalah. Jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkanlah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Mereka sudah melihat Simeon keluar tidak kurang suatu apa, tidak bersyukur juga, masih diliputi ketakutan. William Shakespeare itu benar bahwa orang yang takut, orang yang khawatir karena dirinya, hatinya belum dibenarkan, hatinya masih ada kesalahan yang belum diselesaikan. Saudara Yusuf belum melihat karya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, setelah itu mereka dibawa masuk. Ini masih ketakutan. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikanlah air. Nah, ini penghormatan kepada tamu. Supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Kalau mereka mau ditangkap, masa begitu? Harus diberi air, harus mencuci kaki. Keledai-keledainya diberi makan. Mestinya mereka sudah tahu, saya pasti tidak diapa-apakan karena tanda-tanda ini. Tetapi mereka itu karena kesalahan belum dibereskan, masih juga menguasai takut dan khawatir itu. Ayat 25, pasal 43 Kejadian. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Baru mendengar, diajak makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang penting bagi kita yang saat ini dalam pertemuan ini saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita memiliki rasa salah di dalam hati, rasa salah itu tidak bisa dihilangkan demikian. Maka yang terlihat dalam kehidupan kita, itu kita takut, kita gelisah, dan kita curiga terhadap orang. Saudara, kenali hati sendiri.
Yang kedua, saudara tidak akan mengetahui karya Allah di dalam hidup karena pikiran saudara dan saya dikuasai dengan rasa curiga. Pikiran kita dikuasai negatif thinking, berpikir negatif, maka tidak tahu bahwa Allah sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, segeralah kalau ada kesalahan dengan sesama yang membuat kita tidak bisa tentram, tidak bisa damai dalam hati, segeralah diselesaikan. Karena hanya menyelesaikan itulah kita mengalami ketenangan dalam hidup. Nasihat, percayakan hidup ini kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, dan memberikan anugerah kepada kita yang kadang-kadang anugerah itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, kekuatan perlindungan, kata Bu Indri ini, kekuatan dan perlindungan Tuhan memang luar biasa. Kalau Bu Indri bilang sungguh luar biasa, kalau saya memang luar biasa. Marilah kita jangan belajar dari anak-anak Yakub ini, tapi belajar dari orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami dan hamba-mu sudah menyampaikan kebenaran, kiranya menjadi kekuatan dan iman dari saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih kehadirannya dan akan berbagi lagi dengan nanti malam minggu. Ya, jadi intinya saya 3 kali, 4 kali datang ya. Jadi bahasa Indonesia itu 2 kali. Yang satu namanya Babaring Katresnan Sejati, kalau dilihat dari YouTube. Yang kedua itu Semangat Saja. Ya, ini yang saya bawakan ini Semangat Saja. Yang ketiga itu Ojo Kendu ya. Jadi Babaring Katresnan Sejati, Ojo Kendu, Semangat Saja, Semangat Saja. Ya, jadi Senin malam, Kamis malam, Sabtu malam. Dan kalau yang Babaring Katresnan Sejati tiap hari, tetapi saya masukkan ke YouTube itu hanya seminggu sekali. Nah, saudara, saya harap saya menjadi berkat. Jadi nanti tidak saya umumkan kecuali saya tidak hadir ya. Ada pelayanan darat tidak bisa hadir. Jadi ada orang dan tidak ada orang, saya akan mengisinya gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.